Oke sobat, kembali lagi dengan saya di sini di Idea Makerspace. Kali ini kita akan mau tutorial tentang pengenalan aplikasi atau software IDE processing. Di sini saya menggunakan processing tree tipe 3 di sini seperti yang teman-teman lihat di sini saya about processing. Nah, di sini saya menggunakan processing versi 3.5.4. Nah, di sini seperti teman-teman lihat software processing ini awalnya dikembangkan di tahun 2021 sampai 2004 oleh Massachusetts Institute of Technology atau MIT ya. Kemudian 2004-2012 di Ben Fry and K-Series, kemudian yang 2012 sampai 2019 The Processing Foundation sekarang ini megang. Jadi pertama itu dikembangkan oleh MIT ya. MIT. Nah, ini adalah software open source yang digunakan untuk beberapa pengolahan ini juga, pengolahan data dan lain-lain. Seperti teman-teman lihat, misalkan teman-teman terbiasa dengan lingkungan atau environment Arduino IDE mungkin sedikit mirip ya tampilannya dengan processing ini. Jika teman-teman lihat secara ininya. Nah, di sini mungkin bisa teman-teman lihat. Di sini tampilannya seperti biasa. Di sini ada menu. Kemudian di sini ada new, ada open project, ada sketchbook, ada example-nya juga, hampir mirip dengan Arduino IDE. Coba kita cek dulu ya example-nya apa aja ya dia. Ini example dari codingan atau program ininya Java examples. Array, ada move ace, orthography, color, control, data, dan lain-lain. Itu lumayan banyak tuh. Iteration, logic operation, embedded iteration, form, image, alpha mask, background. Coba kita salah satu ya. Misalkan kita pakai color lah. Color linear gradient atau relativity ya. Coba kita open. Nah, ini programnya ya. Sebenarnya sedikit mudah programnya. Kalau teman-teman terbiasa dengan program Arduino ini juga nggak jauh beda ya. Void fungsi, void setup, void draw untuk memberikan fungsi gambar. Coba kita run. Di sini run, kemudian ada stop untuk memberhentikan perjalanan program. Kita run. Nah, ini gambarnya relativity image seperti ini hasilnya. Kemudian di sini ya seperti teman-teman lihat, mungkin untuk penjelasan dari program mungkin teman-teman nanti bisa lanjut ke video selanjutnya. Di sini saya akan menjelaskan environment atau aplikasi ini secara detail dari mungkin fungsi menu, tools dan lain-lain. Saya akan jelaskan di sini. Nah, di sini udah example tadi kan, kemudian ada export application. Jadi teman-teman buat nanti data program itu teman-teman bisa buat ke export application. Dan ada preference-nya ini hampir mirip. Ini sketchbook location untuk data lokasinya, kemudian ini ada up data, kemudian background color warna ini, kemudian ini interface sih, lebih ke interface. Dan ada menu edit, increase indent, auto format, find kata-kata, mencari ini, run, listen, tweak, stop, import query. Nah, teman-teman misalkan ada ingin misalkan teman-teman pengen mengkoneksikan antara processing dengan Arduino, bisa teman-teman menggunakan serial untuk membaca serial dari Arduino, bisa SFG export ini untuk mengekspor data, kemudian di sini ada PDF export untuk mengekspor data, ada network untuk terhubung dengan jaringan seperti itu. Jika teman-teman tahu direct foyer itu bisa disimulasikan di sini ya. Saya kemarin belajar juga buat direct fourier series. Nah, seperti ini. Nah, ini dari coding train ya saya belajarnya. Nah, ini seperti ini programnya. Kemudian saya jalankan. Nah, seperti ini. Ini Fourier series untuk gelombang.
seperti ini ya, cukup keren nih, bisa simulasi seperti ini, bisa dynamic simulation, jadi simulasi berjalan, bisa teman-teman lihat. Nah, di sini misalkan saya ganti n-nya, semakin banyak n-nya maka semakin banyak, misalkan saya pilih lingkaran. Nah, semakin banyak lingkarannya ini ya. Bisa teman-teman ini sih, sambil apa ya, seru sih memahami simulasi suatu persamaan kalau misalnya teman-teman di fisika atau matematika gitu. Seru, banyak fungsinya sih processing ini, jadi teman-teman bisa pelajarin, uh, bisa teman-teman pelajarin lebih lanjut untuk program processing ini. Kemudian ada toolsnya, ada color selector, create font, font untuk font, jenis fontnya bisa teman-teman edit. Kemudian bisa edit tools juga, bisa teman-teman ini modenya, jika teman-teman terhubung dengan jaringan bisa install beberapa tools tambahan ya, coding kreatif dan lain-lain. Seru sih. Di sini ada Py5JS, Python mode for processing, ada air processing. Nanti ini untuk data data analisis juga seru nih di processing. Jadi kemarin tuh kami atau saya di IDN Makerspace membuat radar, radar ya, tampilan radar. Kemarin tuh pakai processing juga di sini. Jadi untuk memberikan tampilan apa, radarnya itu kita harus pakai processing. Jadi kalau misalnya Arduino aja nggak bisa. Seperti itu. Eh, untuk download softwarenya nanti saya akan lampirkan di deskripsi video. Jangan lupa melihat deskripsi video. Kemudian di sini ada untuk lebih jelasnya nanti saya akan share link untuk download teman-teman. Dan juga mungkin ada beberapa contoh project yang bisa teman-teman ini, atau bisa teman-teman cari di example-nya, itu semua ada contoh-contoh program apa gitu. Nah, teman-teman bisa ada di situ, kemudian teman-teman bisa pelajarin, kemudian bisa nanti implementasikan kemana gitu. Kalau implementasinya sih untuk data monitoring ya, untuk data monitoring, untuk manifestasi data, interpretasi data. Jadi kayak teman-teman pakai Python bisa bisa lebih mudah di sini sih sebenarnya dibandingkan Python. Sebenarnya Python ya seru tapi ya sama aja sih. Tuh, kemudian ada environment-nya, ada reference-nya juga, libraries preference, reference tools, troubleshooting, jadi troubleshooting, the processing foundation. Jadi sekarang kan yang megang itu kan processing foundation, yang about-nya about processing kan ini, yang dari 2012 ke 2019 terakhir. Ini di processing ini dikembangkan oleh processing foundation. Nah, itu. Nah, ini untuk apa nih? Untuk debug data ininya. Untuk mendebug dari programnya gitu. Misalkan setelah dijalankan program ini nanti ada variabel-variabel di sini ya, nilai-nilai variabel yang akan digunakan pada program tersebut gitu. Nah, tampilan radar tidak muncul ya karena data dari serialnya nggak ada, jadi nggak bisa digunakan. Saya tidak terhubung dengan serial. Nah, ini ada Java, ada app mode juga, mode tertentu ya. Py5JS, Python, R, RPA, dan masih banyak lainnya ya. CoffeeScript, JavaScript tuh. Kalau misalnya bagi teman-teman yang seru, AI for 2D games, bisa AI tuh. Arduino Firmata, bisa teman-teman coba. Modnya ada, toolsnya juga, extend code completion from high collecting editor di coding kreatif. Bisa teman-teman install jika teman-teman terhubung dengan koneksi internet ya, untuk melihat. Seru sih, pengalaman saya belajar di processing ini cukup seru untuk menginterpretasikan interpretasikan data yang kita punya, ataupun simulasi gitu, bisa kita simulasikan di sini. Kita pengen tahu nih, sebenarnya direct for y itu, direct Fourier itu apa sih gitu kan, gimana cara kerjanya. Nah, itu seperti yang tadi
Fourier series tadi ya, Fourier series. Nah ini kita ketika jadi jalankan tahu nih cara kerja cara kerja si persamaan atau rumusnya itu seperti ini ternyata gitu. Bahkan kita bisa buat gambar, dari cuma lingkar-lingkaran ini gitu, bisa buat suatu gambar dengan persamaan Fourier gitu. Asik sih. Oke, mungkin untuk sementara untuk pengenalan program atau pengalaman software dari processing ini cukup sekian. Jika teman-teman ada yang ditanyakan, jangan lupa komen dan jangan lupa juga like dan komen subscribe channel ini jika bermanfaat ya. Sampai jumpa di tutorial berikutnya tentang pengolahan gambar atau coding dari processing ini. Sekian, terima kasih. Salam makers.